Yes, pagi-pagi semangat pagi semua. Kembali dengan Nofri Simanjuntak di sini. Salam trading tenang senang, happy Sunday. Semoga Anda senantiasa diberkati, diberikan kesehatan, sukacita dan lain sebagainya yang baik-baik. Kali ini seperti biasa kita akan mulai dari analisa fundamental berkaitan dengan forex dan gold. Jangan lupa bahwa analisa fundamental ini sifatnya ke long term karena misalkan terjadi suatu krisis di sebuah negara, tidak akan mungkin minggu depan atau bulan depan langsung keluar dari krisis. Dan antara fundamental dan teknikal ini tidak perlu dipertentangkan. Buat Anda yang memang gaya tradingnya swing trade, saran saya Anda mesti mempelajarinya dengan baik. Buat Anda yang day trade dan juga scalping, Anda bisa saja tidak menggunakan analisa fundamental. Jadi tidak perlu debat. Buat Anda yang merasa tidak membutuhkan analisa fundamental, di skip saja. Tetapi jangan Anda menyatakan bahwa analisa fundamental itu tidak perlu. Karena secara prinsip, kalau sudah menjadi suatu ilmu dan analisa fundamental ini berbasiskan ekonomi, politik, dan lain sebagainya, tidak bisa Anda menyatakannya tidak perlu atau tidak penting. Dan itu akan menyakitkan para ahli atau expert atau para profesional di bidang ekonomi tentunya. Jangan lupa untuk dukung channel ini terus sehingga bisa menjebol dalam tanda kutip resisten 40.000 subscribernya. Yuk, kita saling dukung supaya saya akan terus semangat membagikan materi-materi yang berkualitas dengan dukungan jempol Anda, khususnya share, supaya video-video yang benar tentang trading bisa terdistribusikan ke banyak orang. Oke, kita mulai dari melihat data-data ekonomi yang dirilis pada minggu lalu. Pada hari Rabu, seperti sudah saya sampaikan di analisa fundamental sebelumnya, ada 3 gubernur bank yang berbicara dan saya secara khusus mengamati statement dari Powell. Sebetulnya tidak terlalu ada yang istimewa. Secara prinsip, Powell menyatakan akan melakukan upaya apapun untuk menekan inflasi. Dari sini sebetulnya pengulangan bahwa The Fed akan agresif menekan inflasi. Salah satu caranya adalah dengan menaikkan suku bunga dengan lebih sering dan tentunya lebih besar dalam setiap kenaikannya. Kemudian juga yang perlu Anda perhatikan, ini juga sudah saya singgung sebelumnya, ternyata GDP Amerika itu kembali mengalami minus setelah sebelumnya juga minus. Ini menunjukkan bahwa mungkin saja Amerika memasuki yang disebut dengan krisis ekonomi, karena pengertian krisis ekonomi itu 2 kali GDP dirilis minus, dan apakah itu langsung menyebabkan dolar melemah? Tidak, karena begini, yang namanya GDP atau pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan, itu bukan hanya dialami oleh Amerika, tetapi hampir seluruh dunia, termasuk Indonesia, juga negara-negara yang mata uangnya kita tradingkan. Jadi, kalau misalkan GDP Amerika lemah dan itu juga GDP negara-negara lain juga ikut menurun, maka tidak akan membuat dolar melemah. Apalagi kita sudah tahu bahwa Amerika terus agresif menaikkan suku bunga. Lantas, apalagi data minggu lalu yang perlu diperhatikan, menyangkut ISM Manufacturing PMI, mengalami yang disebut dengan kontraksi, penurunan dari data sebelumnya 56,1 tetapi masih di atas ambang positif yaitu 50. Sebetulnya soal menurunnya pemesanan barang baku, barang mentah untuk diproduksi menjadi barang jadi dalam sebuah pabrik, itu juga dialami oleh negara-negara lain. Bisa juga karena memang menurunnya daya beli dan inflasi, bisa juga memang mereka mendapatkan barangnya lebih sedikit akibat rantai pasokan yang sedang bermasalah dalam kaitannya dengan pangan, kemudian juga energi. Jangan lupa bahwa Ukraina dan Rusia yang saat ini sedang bertikai, itu merupakan sumber-sumber untuk bahan bakar, bahan pangan, dan lain sebagainya, termasuk energi-energi seperti gas, oil, dan juga
palladium, dan lain sebagainya. Itulah yang menyebabkan salah satunya terjadi krisis rantai pasokan. Dan yang kedua, karena memang banyak negara-negara di dunia ini yang merupakan eksportir, menekan ekspor seperti batu bara, oil, dan barang pangan yang lain untuk memenuhi atau memprioritaskan kebutuhan dalam negerinya sendiri. Dan itu wajar, tentunya hukum supply and demand akan berlaku. Jika demand-nya tetap, supply-nya semakin sedikit karena Ukraina, karena memang Rusia dan pembatasan ekspor dari negara-negara penghasil ini menyebabkan harga menjadi naik sehingga mata uang melemah, dan itulah timbul yang disebut dengan inflasi. Salah satu tindakannya kembali lagi saya katakan dengan menaikkan suku bunga. Untuk minggu ini yang perlu diperhatikan adalah Australia karena akan menaikkan suku bunga. Jangan lupa ini Gubernur Bank Australia tidak konsisten karena sebelumnya pernah menyatakan tidak akan menaikkan suku bunga, tetapi malah tiba-tiba dalam pengumuman sebelumnya sudah menaikkan suku bunga, dan itu mengagetkan market, responnya negatif, di mana pada saat Australia mengumumkan suku bunga, Australian dolarnya malah melemah, dan di sini sudah juga diumumkan akan kembali naik 0,5%. Jadi secara umum, negara-negara di dunia ini mulai agresif menaikkan suku bunga, termasuk Amerika, Inggris, Australia, dan hanya Jepang yang belum ada rencana, sedangkan Eropa sudah ada rencana untuk menaikkan suku bunga, sementara Indonesia sendiri belum. Akibatnya kita sudah tahu bahwa USD IDR itu hampir menembus 15.000 sebagai resisten psikologis. Kita akan amati saja apakah resisten tersebut bisa ditembus. Secara prinsip sebagai seorang trader terjadi dualisme, secara nasionalisme kita tidak ingin rupiah terlalu melemah, tetapi sebagai trader profesional yang omsetnya dolar, belanjanya rupiah, kita justru ingin dolarnya menguat terus karena kita kalau profesional sudah tentunya jarang depo, sering WD. Jadi terjadi buah si malakama di satu sisi dari segi nasionalisme, di satu sisi dari segi profesionalisme kita senang-senang saja dolar menguat. Kemudian juga yang perlu diperhatikan, walaupun tidak terlalu penting adalah soal FOMC meeting minute. Ingat, jangan sampai salah kaprah. FOMC meeting minute ini tidak terlalu ada data pengumuman apa-apa, hanya menyampaikan notulen meeting pada rapat sebelumnya di mana diumumkan terjadi kenaikan suku bunga 0,75% pada Amerika dari 1 sampai 1,75. Jadi di sini tidak ada konferensi pers, tidak ada sesuatu yang disampaikan secara baru, hanya menyampaikan notulen meeting di rapat sebelumnya. Itu yang disebut dengan FOMC meeting minute. Ribet amat bro, mending pakai cara gue. Belajar forex segampang nonton streaming. Lo tinggal pilih videonya, terus tonton deh, gratis. Kalau udah belajar, bisa trading mulai dari 500.000. Di MIFX belajar forex semudah itu. Bro. Lantas berikutnya, ini yang paling penting, jangan lupa di hari Jumat akan diumumkan 3 data ketenagakerjaan, yaitu yang pertama NFP, kemudian kedua unemployment rate atau tingkat pengangguran, dan yang ketiga adalah yang disebut dengan upah buruh per jam. Kita sudah tahu bahwa 2 data itu sebetulnya bobotnya sama penting antara NFP dengan unemployment rate, sedangkan data yang menyertainya juga yang cukup kita perhatikan adalah soal upah buruh per jam tadi. Di sini, dalam unemployment rate diramalkan akan sama dengan sebelumnya. Kelihatannya memang market tidak berani meramalkan terlalu tinggi dengan 3,5%. Dan amati kalau ternyata 3,5% itu dirilis, itu merupakan sejarah untuk ketenagakerjaan Amerika kembali ke zaman sebelum COVID tahun 2020 di bulan Maret. Dan saya kasih tips seperti juga sudah pernah saya sampaikan, lebih baik untuk amannya, tunggu 3 datanya bagus sekalian untuk Anda buy USD, atau 3 datanya jelek sekalian untuk Anda sell USD. Jangan sampai Anda terpancing untuk melakukan entry kalau datanya mix. Misalkan unemployment rate-nya bagus tapi NFP-nya jelek. Lebih baik wait and see sampai dengan sekitar setengah jam kemudian karena NFP dan rekan-rekannya diliris 7.30, jam 8 Anda kembali ke analisa fundamental. Demikian analisa fundamental mingguan singkat berkaitan dengan Forex dan Gold yang sudah saya sampaikan. Jangan lupa bahwa analisa fundamental ini juga penting dan tidak banyak yang secara aktif sharing dalam bahasa Indonesia analisa fundamental.
kalau analisa teknikal itu sangat banyak sekali. Salam trading tenang senang, trading yang aman nyaman menguntungkan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Nofri Simanjuntak, terima kasih dan kembali lagi. Happy Sunday!